Dulu kan yang saya ingat saya itu punya 24 ekor. Itu saya kembangkan. Pakai karung-karung semen kita. Tempatnya teduh dulu. Pakai karung semen terus kasih itu daun kelapa di atasnya supaya nggak kena panas. Terus dilihat sama tangga-tangga sini mau ikut karena dilihat tiap hari ada hasilnya. Pakai rumput lah gitu, Seadanya campur. apa aja kita kasih. Nah di sana kita muncul, itu nama kita di Mataram, orang Lombok Timur, kelompok Bangkat Punik, dia pakai rumput, tidak ada yang mati dan semuanya berhasil. Nah, dilombakan ya, juara 1 kami, ya terbaik se-NTB. Bisa beli mobil walaupun tidak baru, tapi dulu waktu jadi alat angkutnya bebek. Yang kedua, anak sekolah sudah 2 sarjana. Nama saya Ahmad Zakul Hadi, lahir di Lenek tahun 1965. Nah, saya berkecimpung di usaha sekarang ini adalah bebek. Bebek Bojosari kalau sekarang ini. Dulunya kan Alabiu dan Kemal, banyak sekali jenisnya dulu. Ya, bebek telur semua. Kalau saya, nama saya Ahmad Aziz, lahir di Lenek Pesiraman. Terus usaha sekarang bergelut di bidang proyek. Sebelumnya bebek. Kami berdua merintis di Kampung Unggas ini pertama dulu. Punya lebih 10 tahun. Ya, udah lama sekali. Kalau kita lihat Ama Oyang itu dia mulai tahun 2016, berarti kita sekitar tahun 2013 atau 14 mulai. Nah, 2003 atau 2004 lagi. Dari kecil sudah itu yang memang budaya orang Lenek itu yang seringkali kita dilatih dari kecil. Enggak, kalau saya lain sebelum bebek dulu dari pertukangan. Pergi ke Bali macam-macam. Nukangin. Iya, nukangin dari tahun 90 sampai 2000 ke Bali. Terus habis itu langsung baru kita mulai ini peternak bebek ini sambil bertukang udah. Soalnya dulu baru mulai kita kan di sawah-sawah. Terus kita coba kalau kita di kandang kan lebih enak kita pakai kandang, bisa kerja lain juga gitu. Terus tertarik sambil bebek sambil kerja lain bisa. Kalau bedanya lebih bagus yang diternakkan di halaman itu, di tengah sawah itu hasilnya lebih bagus, kita buat telur asin lebih bagus, kuningnya lebih merah dia. Kalau yang di tengah sawah lebih bagus dia. Iya, ini keponakan namanya. Asalnya dulu kan saya neteskan di rumah, terus tidak ada tempatnya, saya kasih hama ditaruh di rumahnya juga di sini di Mujahidin. Oh, Ahmad Aziz, kita menandah aja di sana di tanah, kita mulai bikin ternak gitu. Itu asalnya dulu. Iya, saya tanya kalau memang siapa Ahmad Aziz itu ikut tinggal sama saya itu tidak apa-apa, kita mulai sudah di sawah. Oh iya, mau, baru kita mulai terus menetap di sini. Rumah tidak ada di sini. Paling waktu itu pas bebek ada yang bertelur kita bawa, terus ada yang baru bibit DOD-nya. Pakai karung-karung semen kita. Tempatnya teduh dulu. Pakai karung semen terus kasih itu daun kelapa di atasnya supaya nggak kena panas awalnya. Dulu kan saya itu sudah kita berdua dengan Aziz itu, yang saya ingat saya itu punya 24 ekor. Itu saya kembangkan. Ya sambil berternak sapi. Nah dari sana kita mulai kan bandingkan hasilnya, mana yang kita ikuti, mana yang kita tinggalkan atau melanjutkan usaha yang dua itu. Itu jauh sekali perbandingannya. Pertama, kalau kita lihat hasilnya setiap hari dan enak sekali pekerjaan itu kita rasakan di bebek itu, sehingga di sana kita bergairah terus kumpul berdua dengan Aziz melihara bebek itu. Dan dulu sama-sama amat saya
bergabung. Bergabung. Ada yang saya bawa dari rumah yang bertelur mungkin 30-an ya. Kalau dasar 80. Pertama bertelur, itu yang mendorong kita bikin kampung unggas ini karena nikmatnya yang saya bawa bertelur dari rumah. Terus hasilnya tetap tiap hari sehingga berlanjut sampai sekarang nikmatnya itu. Yang bertelur 80-an. Terus yang masih kecil kan banyak. Terus kalau per hari enggak tentu cukup untuk per hari dah, sambil kerja di luar juga. Cuman enaknya kita bisa kerja luar. Kalau saya yang jadi tukang tetap jalan di luar, terus sama yang di sini melihara gitu. Itu tempat enaknya. Oh, kan yang banyak ikut dekat-dekat sini, sawah-sawah sini kan, yang ikut masuk sini. Karena dia lihat kita dulu tiap hari punya hasil, bisa kerja di luar, Rama juga bisa kerja lain, ternak sapi bisa gitu. Terus ini tetap jalan dan waktu itu kan kita bisa pakai mesin tetes. Banyak yang peminatnya yang baru ngetes, banyak yang ngambil, jadi semakin kita Menarik. berjalan terus dilihat sama tangga-tangga sini mau ikut karena dilihat tiap hari ada hasilnya. Kisaran uangnya, hasilnya itu berapa Pak, kalau boleh tahu waktu itu? Waktu itu satu tren 50 lebih ya, Iya. 55 satu tren waktu itu. Seperti Bisa sekarang berapa? ada Terus perbedaan. dapat kita 2 tray, paling yang 80-60 biji. Kan kalau uang 100 lumayan, tahun 2000 sekian itu lumayan gitu ya. Waktu itu kita di pertukangan sambilan paling dapat 10.000 per hari waktu itu. Ditambah dengan ini kan ya lumayan nih. Itu masalah cara memelihara bibit itu kan, yang sampai tempatnya itu jangan ada bocor atapnya, dan jangan betul-betul sudah pakai box lah istilahnya, dengan kecuali dia makan minum baru kita turunkan ke tempat boxnya itu. Biasanya kalau kita dari DOD-nya itu enggak kita berani terlalu jauh meninggalkan dia tuh, karena kalau dia kena air, tidak cepat kita angkat mati dia. Itu usia di antara baru 1 hari sampai 3 minggu lah gitu. Kita tidak berani jauh-jauh. Terus kita pantau, kita jaga dia setelah betul-betul aktif kan. Nah kalau 1 bulan di sana sudah tidak, angka kematian sudah, posisi sudah kuat di sana. Itu kan tergantung dari kemauannya kita, dari 4,5 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai 8 bulan. Kalau pengalaman kami berdua itu paling bertahan bertelur, paling kuat dan banyak telurnya itu 8 bulan, 7 bulan. Kalau 5 bulan pas kita mulai, tidak lama dia paling 6 bulan sudah menurun telurnya. Ya. 6 bulan ke atas itu udah lama dia bertelur, tahun lebih. Tergantung pakannya juga. Bagus pakannya ya selama. Tapi kalau dia memang betul-betul rajin, aktif bertelur, tidak lama dia. Kalau saya tuh dulu kan beda dengan Nam Ajis pengalaman saya. Kalau saya tidak pernah artinya memerincikan hasilnya yang setiap harinya dia keluar telur, saya ambil uang, saya ambil uang, terus perbanyak bebeknya aja yang saya perbanyak. Nah itu tepat mananya saya waktu itu. Tapi kalau cepat sekali banyak itu peminatnya bebek itu dulu, belum ada jalan seperti ini. Pas saat dia ngantarkan telur itu sampai 3 argo, 4 gas, sampai 5 argo dia dorong sampai penuh itu kan. Nah itu menarik masyarakat di gubuk-gubuk ini, dia terus bangkit semuanya mau ikut melihara bebek itu. Nah itu pengalaman kayak dengan Nam Ajis dulu. Belum ada jalan kayak seperti ini bagusnya dulu. Ya masih matang. Sekali terus dia dirikan kandang-kandang, setiap ada sawahnya, ada sudah kandangnya. Tapi tidak lama bertahan, paling ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah. Tidak ada kandangnya sudah, karena dia belum tahu ilmunya bebek itu kan. Kan kita itu begini dia, kadang-kadang di saat kita kasih makan, lihat airnya, lihat jalannya itu terutama sekali kan ada artinya nilon plastik itu yang sudah bertahun-tahun itu tertanam. Sampah plastik. Nah terus terbongkar, naik, terus digigit. Nah itu kematian yang luar biasa dahsyatnya. Kalau dia gigit, hanya digigit aja 20 atau 50 habis dia. Hitungan detik dia mati itu. Pengalaman waktu itu. Yang kedua, setiap 1 minggu sekali, kan selokan air itu kan panjang, banyak sekali
yang di depan-depannya yang minum-minum, terus kadang-kadang berak. Nah itu kita setiap minggunya kita kasih dia garam atau apur lama itu apur sirih itu. Itu cara membunuh kumannya pada waktu itu, virus-virusnya itu. Sehingga sudah lama pengalaman kami, kalau kematian yang tidak ada sampai saat ini. Nah, pernah terjadi waktu itu flu burung, ya, flu burung, tapi tidak pernah di sini, tapi katanya pemerintah itu udah ke sini, ini hati-hati flu burung ini akan mulai. Nah, di saat itu Ama punya pengalaman, dia teriak-teriak bebek ini tengah malam, teriak. Terus kita teriak, ternyata tahinya yang kering itu kita timbun, kita bakar. Nah, di situ kita taburkan setiap kandangnya itu, tidak jadi dia. Abunya itu. Iya tuh, membasmi kuman. Ya, tiba-tiba kayak kepikiran ke sana. Ya, feeling dapat. Ya. Sama juga dengan melihara dari DOD dulu waktu bantuan itu. Kita pakai rumput. Soalnya kan banyak bantuan. Stok 3.000. Mau beli dedak tidak mampu. Pakai rumput udah sampai besar. Hidup. Sampai besar sudah. Sampai pas bertelur baru berhenti, asalkan besar aja. Soalnya biaya ndak ada kan, udah banyak dari pemerintah. Ini kan beda pengalaman kita orang dinas ini dengan kami ini berdua. Kalau dia dikasih kita pelet waktu itu, kalau ndak umur 4 bulan jangan kasih yang lain, terus dikasih ini. Sementara ndak cukup dia kalau kita lihat-lihat yang diberikan kita pelet itu. Nah setelah pas 2 minggu, ya kami pakai rumput lagi itu campur apa aja kita kasih. Nah di sana kita muncul, itu nama kita di Mataram, orang Lombok Timur, kelompok Bangkat Punik, dia pakai rumput, tidak ada yang mati dan semuanya berhasil. Nah, dilombakan ya banyak yang mati semua waktu itu, sama sekali tidak ada sudah bebeknya. Kalau kami tidak terus berkembang terus waktu itu. Juara 1 kami, ya. Terbaik se-NTB. Pengalaman Ama kalau kita lihat masalah jumlah itu secara kebetulan waktu itu maksimal hasil telurnya itu 21. Itu lebarnya 2,5 meter dan panjangnya 3 meter kandangnya yang 21 sampai target 25 lah gitu. Tapi kebanyakan saya isi 21 waktu itu. Kita mau menyeleksi mana yang lebih banyak hasilnya, yang kita kumpulkan sampai 50-60 yang satu kandang, kita sket dia dengan yang jumlahnya sedikit, sket dia. Ada yang padat, ada yang longgar. Nah di sana kita mulai perbandingan. Ternyata butuh kelonggaran bebek ini. Karena begitu yang mendesak-desak itu cepat sekali rontok bulunya. Pakannya itu biar enggak rebutan. Kalau sedikit kan enak dia makan gitu. Makanya hasilnya lebih maksimal dia. Yang lebih bagus hasil telurnya. Soalnya makannya itu enak dia, enggak rebutan. Kalau banyak kan rebutan. Hasilnya semakin kurang dia. Bahkan ya dedak kalau dikasih jagung juga semakin bagus. Kasih kontrak cuman itu. Kalau belum bertelur apa aja asal besar. Itu kuncinya. Kalau udah dikasih dedak sama pelet jagung udah bertelur. Kalau belum bertelur baru apa saja yang penting dia besar. Itu prinsip kami dulu. Segala macam pakanannya kita kasih. Nggak masalah. Tidak ada kendala. Tapi kalau udah mulai bertelur baru kita teliti pakannya itu. Kalau udah mulai bertelur itu. Udah biasa ngasih makan sendirian udah hasilnya ada kan. Makanya kita kasih. Kalau masih mudanya tuh bebas pakannya. Itu soalnya kadang-kadang hampir 3 bulan bisa bertelur dia kalau pakai itu. 4 bulan bertelur dia. Pakannya bagus. Tapi lihat dia sebentar dia mulai terus turun. Cepat rontok bulunya kalau belum 6 bulan. Kalau 4 bulan udah bertelur, enggak lama rontok baru bertelur lagi. Begini, kalau masalah faktor stres itu memang banyak macam
asal usulnya. Pertama, angin kencang. Yang kedua, karena hujan terlalu deras. Dan yang ketiga, karena layang-layang itu yang dilihat. Itu juga stres dia. Dan karena faktor orang yang datang itu macam-macam warna pakaiannya, juga stres dia. Tapi kalau siapapun yang masuk, kalau tidak pakai baju tidak masalah. Itu rahasianya. Warna yang paling ditakuti buat dia stres itu warna merah. Itu pengalaman lama. Tapi obat stres itu pada waktu itu saya temukan kalau di misal 1 kilo konsentrasinya yang sekali makan, kita tambah lagi dia, baru dia cepat pulih. kembali pulih kembali seperti itu. Kalau ama yang biasanya itu pertama dulu saya pernah bisa beli mobil walaupun tidak baru, tapi dulu waktu jadi alat angkutnya bebek. Yang kedua anak sekolah sudah 2 sarjana, yang lain masih SMA, masih SMP. Kalau saya itu kalau hasilnya yang karuan itu memang tidak ada. Tapi anak saya kan udah mau wisuda sekarang, di Bali dia kuliah. Itu udah udah tamat SMA, udah besar anak itu udah hasil. Kalau yang karuan ya tidak ada, soalnya untuk mencari rezeki yang lain kan dari tenaga aja kita gitu. Tapi paling tidak katakan berhasil kemudian. Ya karena anak sudah bisa sekolah itu. Ini kalau saya mulai dari awal itu mempelajari tentang bebek ini, karena walaupun kita berumah tangga, kadang-kadang bertangga, namanya tidak ada yang dilihat, itu sulit kita untuk minjam uang untuk biaya ini biaya itu. Ternyata semua pekerjaan itu yang paling cepat percaya orang adalah kita melihara bebek ini. Walaupun tidak dilihat itu telurnya, tapi selalu percaya dia. Bahkan bang itu tidak ada yang nolak waktu itu. Dulu kan karena orang dinas itu mengajak kita, artinya bersama-sama untuk majukan ini. Maukah Ahmad kita buat jadi kampung unggas di sini? Anak memang sudah mendukung kami di sini, tidak apa-apa ya, kita buat aja. Jadi waktu kampung unggasnya itu berdiri 54 anggota, 5.000-an, 5.000 lebih, yang 54 orang itu. Pas sudah ada bantuan itu terus banyak. Asalnya memang dikit kita ternaknya. Pas bantuan dapat orangnya banyak, terus itu udah bebeknya juga banyak karena udah dapat bantuan. Kalau saya lihat itu kan teman-teman ama itu misalnya nama yang biasanya di ikan, saya rayu-rayu, saya ajak dia. Sekarang karena hasilnya dari bebek ini dia bisa berdiri rumah sekarang, punya rumah dia. Yang kurang berhasil kadang-kadang dia takut memberikan makan, itu sering saya lihat dia. Biasanya target makannya misalnya 15 kilo semuanya, kadang-kadang dikasih 5 kilo, 6 kilo, bahkan dibiarkan dia lapar. Itu sering terjadi kegagalan. Seakan-akan tidak bisa kembali, nanti biayanya itu yang dikhawatirkan. Itu permasalahan. Pertama kita harus artinya tekun, ulet, jujur dan berani. Masalah tekun ulat itu misalnya dia jatuh sakit atau kematian, kita harus pantang mundur terus, kita mencari solusinya. Kalau berani, misalnya dia kadang-kadang stres kan, terus jangan kita pantang mundur, cari juga misalnya modal habis ke apa itu, atau dicuri orang atau apapun, harus kita tidak usah mundur, itu harus berani uji coba. Misalnya bebek itu sudah banyak, sudah kualitas banyak, jangan kita takut, artinya cari kesalahan dulu, kita rusakkan dia atau dua kandang atau 3 kandang, kita cari bagaimana cara untuk memperbaiki seperti semula, kembali semula. Uji coba, kita berani uji coba itu. Awalnya dulu kita lihat di ada buku peternakan kan, saya baca ini caranya orang buat telur asin. Terus kita kasih tahu di sini sama-sama buat dari dulu. Gitu. Cara buatnya itu udah campur tanah, campur garam sama abu. Itu udah ada sama-sama. Kita sudah lama berkecimpung di telur asin itu. Itu kan permasalahannya persaingan itu, kadang-kadang kita buat enak, ada orang yang tidak buat enak, ikut kita. Kadang-kadang tadi buat gini-gini sudah pergi, sudah cari yang lain gitu.
Banyak yang kayak seperti itu. Pembeli Sampai datang. Labuan Lombok dia waktu itu pengecer saya. Keseringan dia ngampas. Itu kadang-kadang sewaktu-waktu ada tapi jarang. Telur asin orang Kelai itu dia kan milih-milih yang besar-besar. Tidak sama harganya yang orang yang biasa itu ambil itu. Kadang-kadang dia sampai 70 dia satu tray diambil dia berani dia beli. Tapi dalam 10 tray paling diambil 3. Ini yang besar-besar. Milih yang besar-besar. Umumnya rata-rata per tray 60.000. Pertama kecil besar. Terus kalau udah jadi telur asin kita jual 3.000 per biji. Terus per tray kan 6 biji per tray. 6 kali 3 itu 16.000. Gara-gara COVID ini usaha telur asin jadi mundur gitu. Mau jual kemana nggak bisa lancar. Terus saya lari ke itu dah bonsai macam-macam kita untuk itu biar ada kegiatan. Orang mau ke pasar nggak bebas, makanya penjualannya susah terus. Jadi itu dah gara-garanya terus kita berhenti dulu biar telur asin. Kemarin kan kita bel pelanggan yang biasa tuh dari Selong dari Pancol, kok enggak datang Bu, ini sudah ada bebek yang bertelur. Oh maaf Pak, kita belum dikasih di pasar, kita di lorong-lorong kecil di gubuk itu saya dagang. Makanya maaf Pak, dia bilang. Oh ya berarti kendalanya seperti itu udah deh. Karena telur asin ini karena kurang lancar, terus modal juga kurang, semuanya kurang, gitu. Peminat pembeli kurang semuanya, dan modal juga kurang, akhirnya itu dah kita semuanya macet. Nah, mau bikin telur asin lagi, modal udah nggak ada, kerjaan nggak karuan. Kadang-kadang kita yang di Kampung Unggas berhenti gara-gara itu dah semuanya nggak lancar. Makanya saya lari ke pertukangan terus jalan itu. Itu pun kadang-kadang sering nganggur kita sekarang-kadang ini. Gitu. Lebih banyak nganggurnya daripada kerjanya. Setelah COVID ini baru kemarin kita dapat bantuan DOD satu kelompok 500 ekor. Terus ini pertama kelompoknya kan 1, terus kita bagi 3 kelompok ini. Terus yang 3-3-nya itu sama-sama 500 dan terus turun di sini kelompok yang di sini yang 3 ini 1.500 ekor. Mudah-mudahan sekarang bisa dilanjutkan kayak dulu waktu kita dapat bantuan DOD dulu, mudah-mudahan seperti itu dulu supaya kita bangkit lagi di Kampung Unggas ini. Mudah-mudahan sekarang bisa dilanjutkan kayak dulu waktu kita dapat bantuan DOD dulu, mudah-mudahan seperti itu dulu supaya kita bangkit lagi di Kampung Unggas ini. Ya saya mudah-mudahan dalam masalah COVID ini segera berakhir supaya kita mudah beraktivitas, supaya bebas kita kesana kemari berjualan kan.